Iya, makanya kalau permintaan maaf itu kemudian menghilangkan pidana, wah enak kali. Besok kita jadi ini kan, Nggak jadi bisa permintaan maaf, iya. nggak bisa. Iya, nggak bisa. Ditanya kok aneh masih bisa jualan bebas. Mereka itu Mamba tidak tahu rasa malu. Ya, mungkin sudah kebanyakan makan uang haram atau entahlah. Mereka itu tidak tahu rasa malu. Agama aja bisa dipermainkan loh. Agama, kelas agama bisa dipermainkan. Kan lucu, misal SS bilang begini, saya memaafkan Doktif. Hello, Doktif kagak minta maaf sama elu. Ya, tolong ya. Elu yang ngelabrak Doktif. Kok bisa-bisanya memaafkan Doktif, tapi kelakuannya dia nyuruh upik abunya. Nyuruh upik abunya atau si Panda untuk menyerang Doktif. Karena udah kehabisan bahan mereka. Tuh, mau menyerang Doktif apa? Dibilang sindikat. Mulutnya SS berkata bahwa Doktif pemeras. Itu jelas pencemaran nama baik. Itu pun sudah Doktif laporkan. Tunggu aja pemanggilannya. Kemarin tuh datang ke Polda buat apa? Buat ngedatengin itu. Sebentar lagi kena semua. Nggak akan bisa mereka buktikan. Mana pemerasannya? Nggak bisa. Tapi mereka itu ditumbalkan oleh owner skin Amin amin, mudah-mudahan. tunggu waktunya aja. Mereka yang akan nangis nanti di situ minta maaf ke Doktif. Sorry, nggak bisa. Apa yang kamu lakukan selama ini kamu tanggung jawab ke masyarakat. Berapa triliun dari Januari sampai Agustus Doktif hitung omsetnya 1 T hanya untuk satu owner skincare, guys. Itu nyata loh. Uang kalian yang dibuat-buat unboxing, yang dibuat untuk kehidupan seperti itu, kok kalian nggak tersinggung? Itu kan aneh. Kok kalian produk-produk yang kalian beli itu jelas-jelas overclaim, kok kalian masih aja mau percaya sama orang-orang kayak begitu? Kan lucu ya kan? Itu. Tuh. Makanya dengan pengakuan dia, saya bikin VT kemarin. Dengan pengakuan itu kan jadi sempurna. Ini jadi bukti bahwa memang produknya overclaim, nggak terbantahkan pengakuannya itu. Coba dong bestinya Pak Gatot, Bang Uya Kuya. Dia kan pernah ngomong tuh, pernah ngomong bahwa kalau misalnya ada kejahatan, tolong lapor. Nih Pak, nih, bukan kita yang lapor, ini orangnya sendiri yang mengaku bahwa produknya ini overclaim. Dan Pak Taruna menyebutkan sendiri bahwa overclaim itu adalah satu kejahatan. Ya, melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kesehatan. Ini loh diproses, Pak. Diproses kan Bapak punya kuasa, punya kekuatan. Proses dong. Yang sudah ngaku-ngaku minta maaf itu proses. Termasuk yang white potato itu. Itu proses kan sudah jelas itu. Jelas bener, gak berani. Apa lagi? Bang Uya Kuya, coba deh kapan-kapan kalau ketemu, kenapa Bang Uya Kuya nggak berani ya sama DRL ya, nggak berani sama SS ya? Itu udah jelas salah loh, kenapa? Apakah karena SS juga anggota Puan? Karena itu kan sesama yang kemarin yang nyerang Doktif dia nggak setuju Doktif pakai topeng, itu ternyata kan anggota PAN juga. Oh. Iya, jadi Doktif ngelihat oh ternyata ada pesanan juga ya ini kayaknya ya. Oh ternyata setelah diselidikin orang PAN juga, pantas satu grup juga ternyata. Gitu. Aduh, benar-benar ya. Sebentar, ini Bujur lagi masuk, biarin aja, seneng kalau Bujur masuk. Dari tadi masuk dan biar. Tapi gini. Algoritmanya Pak Gatot jadi naik, bagus. Tapi gini loh Bang Gatot, tragedi Doktif ini mengingatkan saya ke kasus Freddy Pratama. Ingat nggak dulu meyakinkan publik bahwasannya dia bandar narkoboy? Oh iya. Ya, ini sama ini nanti ujung ceritanya ini. Iya, betul. Iya. Sulit meyakinkan lalat bahwasannya itu bangkai itu sulit Dok. Iya bener ya, karena lalat itu Sabar, Dok. sama, Buzzer itu juga Sabar, bangkai Dok. juga sama bangkai. Susah. Tapi bagus naikin algoritma kita. Jadi kalau buzzer yang pinter dia nggak akan komen. Ini buzzernya pada SDM-nya rendah semua. Dia menaikkan algoritma kita. Kalau bujur gak komen gak dibayar Mbak. Makanya mereka komen kata teman-teman per 20 komen 5.000. Masa udah malu lah ya Doktif sekelas DPR udah tahu buzzer-buzzernya ya. Kan harusnya malu bener ya. Kok masih diterusin kontraknya ya? Bener. Lucu ya emang ya. Ngeri-ngeri sedap emang ya. 5.000.
Di tempatku udah buka, di Mbak belum ya? Jakarta belum. Belum. Buka. Belum. Makanya teman-teman yang hadir ini, kalau nanya, jangan hanya nanya kapan ini tersangka, jangan lakukan gerakan. Ayo kita lakukan gerakan bareng. Ini salah satu bentuk effort juga teman-teman. Jangan hanya doktif ya, yang dijadikan tameng saja. Kita juga harus support ya. Kita harus juga support gitu loh. Makanya besok kita akan terlihat ya. Besok kita bikin VT gerakan bareng Save Doktif ya, Save Doktif, Save Pahlawan Skincare bareng. Kita akan tahu seberapa banyak si masyarakat ini yang membela kebenaran, seberapa banyak masyarakat ini yang memang mau skincare ini ya sehat, tidak dikuasai oleh mafia-mafia skincare. Besok ya kita nanti bikin VT bareng. Iya, amin. Thank you, makasih. Yang penting jangan merepotkan kalian. Itu yang nggak mau. Dotif selalu bilang begini, biarkan Dotif yang pasang badan. Yang penting kalian semua nggak ikut-ikutan gitu. Karena memang kan mentalnya beda-beda. Kalau Dotif mah mentalnya kan orang Surabaya ya. Aja gitu. Di bencana aja yang orang pada kabur Dotif datengin. Siapa itu? Iya dong, 3 hari udah ada yang kasih bantuan makanan nih dok. Kita ke sana. Tapi nanti resikonya nggak balik lagi ya, nggak balik lagi, udah waktunya mau berangkat aja. Juga kematian tuh nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Gitu. Itulah ya. Jadi kalau yang tahu Doktif bareng itu apa namanya, ketar-ketir. Ayo mbak, jangan mbak. Wah wes sudah wes nggak bisa dilarang. Iya, saya takut tuh malah yang nemenin itu makanya. Dok, izin Pak Gatot juga dok, itu coba besok kan ada yang dipanggil lagi, coba sebagai warga negara Republik Indonesia jangan mangkir dok, dia udah janji mau datang besok tanggal 19 dok. Siapa yang kalian diomongin dok. Yang siapa? Soalnya kan mereka banyak laporan, banyak dipanggil mereka. Yang mana? Siapa namanya? Apa? Besok. Pura-pura nggak inget dok, udah dibikin snap sama dia. Saya kan warga negara Indonesia yang baik, harus kooperatif. Kalau besok nggak datang ya naik di video saya. Ya apa? Omong aja langsung siapa? Nggak apa-apa, ini bukan pencemaran nama baik kalau persoalan. Nggak masalah. Takut. Sudah. Baca tappingan aja, netizen udah pinter sekarang. Nggak tahu, masyarakat pada tahu nggak ini? Siapa? Nggak tahu. Masyarakat pada nggak tahu tuh. Yang kamu juga nggak tahu. Buka ya. Gitu. Yang komen itu juga nggak tahu. Ya, begitulah. Tapi emang film Doktif ini kayak tersanjung ya, nggak ada habis-habisnya ya. Ada terus yang senggol. Dotif pikir tuh si AS sudah tobat, karena kan Dotif pegang dia tuh. Dotif tuh kalau harusnya dari awal. Kalau dari awal dia kena tuh 12 tahun, mungkin sekarang dia udah diangkut, udah masuk. Cuman kan Dotif kasihan sama dokter. Ya kan harusnya dia tuh, oh iya dia udah mau berubah. Ternyata kelakuan memang ternyata ada yang support. Masih tetap aja. Yang support untuk memaksa dia melaporkan Dotif. Karena, nah ini lucu nih. Ada informasi nggak dikasih tahu. Ada salah satu owner skincare ya yang dihubungi oleh untuk menuntut Doktif. Sayangnya ownernya nggak mau, malahan yang ada ownernya kasih tahu semua chat-chatannya. Bagaimana gerombolan sirkus mengajak dia untuk menuntut Doktif. Ya. Tapi kalau menurut saya nggak gong sih dok. Kalau Doktif nggak bakal gong sih. Kalau menurut saya analisa saya belum gong lah. Bukan Cindy. Kalau Cindy Fiorla enggak, dia dari awal Cindy Fiorla itu jadi dia ditawarkan oleh FS ya, oleh Fikri pada saat setelah pulang dari, bukan ditawarkan, setelah pulang dari acaranya kan Doti masih puasa ya, nanti jujur apa adanya. Ini omongannya Cindy. Doti menyampaikan apa kata-kata dari Cindy Fiorla. Jadi setelah pada saat Doti cerita awalnya ya, pada saat kita dikumpulkan di Badan POM. Kita dikumpulkan di Badan POM tanggal 17 Januari kalau nggak salah ya. Itu Doktif diberikan ruang khusus.
Ya, diberikan ruang khusus, kumpul bersama dokter Nanang, dokter BK, di situ ada dokter Ekos, dokter Oki, ya kan? Kita ketemu, tiba-tiba datanglah Cindy Fiorla, ya. Di situ Doktif tiba-tiba dia duduk di sebelahnya Doktif. Saat itu Doktif bilang, loh, Cindy. Pak Gatot, Doktif izin bertanya ya. Kok sekarang FYP ku nggak pernah ada yang jalan-jalan ke luar negeri lagi loh? Iya, nggak pernah Apa ada. ini apa ya? Apa Jadi jelasin tiket dulu ya. naik gitu loh? Jadi, Coba izin bertanya. pada saat itu sebelahnya Doktif itu Cindy, gitu. Cindy, ternyata Doktif bilang, Cindy, kamu siap-siap ya kalau duduk di sebelah saya. Sebentar lagi kamu akan diserang. Nah, polos aja Cindy jawabnya gini. Ya kenapa takut, ya biarin aja. Kan emang akunya pengen berbenah. Sayanya sudah ngakuin salah. Terus saya sekarang pengen jualan skincare yang bener. Saya nggak mau lagi kayak itu berkat Doktif. Sekarang saya tobat. Nah, dia belum menyadari itu. Nah, selanjutnya kita datanglah kumpul di acara Badan POM tersebut dimulai. Setelah Badan POM selesai acara kelar, kita kembali lagi ke ruangan karantina itu. Kita masih ngobrol-ngobrol karena Badan POM meminta Doktif dan beberapa teman untuk membuat video singkat. Gitu. Akhirnya setelah itu tiba-tiba nyelonong lah DRL bersama dengan Hans Pranata masuk ke ruangan yang sudah Doktif, yang sudah disiapkan Badan POM hanya untuk Doktif dan teman-teman. Jadi dia nyelonong masuk, ya. Dan di situ dia memvideokan dan Doktif marah banget di situ. Doktif sampai menunjuk-nunjuk mukanya DRL, ya, karena dia tanpa izin masuk ke ruangannya Doktif. Tanpa memperhatikan satpamnya yang jaga di situ, pokoknya nyelonong aja lah. Emang kelakuannya dia mah begitu. Udah, terus akhirnya pada saat pulang, akhirnya dia keluar, terus ya udah, gitu kan diusir lah akhirnya. Itu mungkin dia juga tersinggung kali ya. Ya siapa suruh kamu nyelonong masuk ruangannya Doktif kan? Nah pada saat Cindy pulang, ketemulah dengan Fitri, ya. Disitulah akhirnya si Fitri tuh nanya, Cindy, kamu tuh jangan abu-abu. Kamu tuh yang jelas mau jadi kubu sana atau kubu sini. Gimana dong itu? Sekarang Doktif tanya Fitri Salhuteru, kan gak ada urusan ya sayang. Ya, kamu kan gak ngerti. Kenapa kamu kok menyuruh-nyuruh Cindy yang sudah tobat? Ya, kok ikutin kubu sana, kubu sini tuh maksudnya apa? Harusnya kamu sebagai perempuan tuh bijak. Ya, bukannya seperti itu. Kalau misalnya Cindy berada di netral, tengah dia pengen berobat, ya kenapa harus ikutin kubu kamu? Doktif pun tidak mengajak Cindy untuk menjadi kubunya Doktif baru kenalan di situ. Tapi gosipnya apa? Wah, Cindy berapa nyetornya ke Doktif? Kan kurang ajar banget ya fitnahnya. Wah, biasa banget loh mereka itu. Gerombolan sirkus itu. Jadi mengerikan, emang mengerikan. Kubu mereka tuh mengerikan. Tapi seolah-olah playing victimnya, seolah-olah kayak ini. Jadi Doktif juga, aduh, udahlah. Dan mereka juga ke Medan, ya kan? Coba Doktif tanya, ya, Doktif tanya untuk Ibu Fitri ngapain kemarin ke Medan, ada kaitannya enggak dengan laporannya Doktif? Doktif nanya loh ya, ada kaitannya dengan Bapak. Gitu, Doktif tanya ada kaitannya enggak? Gitu. Ya.